Borneo Otaku. Ya halo guys, jumpa lagi di channel Borneo Otaku dan salam bawang. Kembali lagi kita ngebahas Oregairu season 3. Dan di episode 6 ini kita disuguhkan dengan rencana Hachiman sampai dengan monolog galau lagi dari Yui. Mengenai hal itu, mari kita bahas satu persatu. Adegan dibuka dengan Iroha yang menyusul Hachiman untuk pulang bareng. Ini berarti tak lama setelah Hachiman selesai berdebat dengan Yukino, Iroha bersegera untuk menyudahi kegiatan diskusi prom kala itu. Hal ini sesuai dengan monolog kesal dari Iroha di preview episode 6 di episode 5 yang bilang kalau ia mau segera mengomeli Hachiman. Hachiman kemudian meminta maaf karena malah tidak jadi membantu Yukino. Kan sebelumnya Hachiman bilang kalau ia akan membantu, jadi ia merasa nggak enak dengan Iroha karena sudah melenceng dari pembicaraan awal. Iroha minta ditraktir minuman sebagai hukuman bagi Hachiman karena telah membuatnya bad mood. Tapi Iroha malah kecewa nih karena disodori dua pilihan minuman kaleng yang ia sepertinya kurang sukai. Meski begitu, Iroha terpaksa memilih salah satu dan ia memilih sup kacang daripada Max Coffee. Tanpa diduga, Iroha kemudian meminta maaf kepada Hachiman karena situasi malah menjadi rumit dan merepotkan diakibatkan permintaannya yang ingin mengadakan prom. Tapi Hachiman malah secara tidak langsung berterima kasih akan permintaan prom dari Iroha. Karena event tersebut menjadi titik balik untuk menyegarkan hubungan kodependensi antar anggota klub relawan. Permintaan apapun yang klub relawan terima, pastilah akan berakhir seperti ini juga. Karena ini sesuai dengan permintaan Yukino di awal episode di season 3. Di mana Yukino ingin menyelesaikan masalah tanpa bantuan Hachiman dan Yui. Justru Hachiman meminta maaf karena telah menyeret Iroha dalam kerumitan ini. Dalam kerumitan masalah ia, Yukino, dan Yui. Hachiman bertanya mengenai alasan sebenarnya Iroha kenapa mau mengadakan prom, dan Iroha mengatakan bahwa salah satunya ia ingin mengadakan pesta perpisahan yang layak dan berkesan dengan Hiratsuka Sensei yang ia dengar akan pindah sekolah. Iroha bilang dia tidak punya banyak teman. Orang-orang yang ia anggap teman hanyalah orang-orang di klub relawan, lalu Hayama, Tobe, dan gengnya. Ini mengingatkan lagi pada season 2 episode 3 di mana Iroha dicalonkan menjadi ketua OSIS karena kejahilan dari orang-orang yang tidak suka dengannya. Karena ya perlu sekian banyak tanda tangan untuk mengajukan orang menjadi ketua OSIS, itu berarti banyak yang tidak suka dengan Iroha. Adegan lalu beralih ke Hachiman dan Komachi yang sedang makan malam. Komachi menyodorkan dua mangkok makanan yang isinya identik sama. Ya, disuruh memilih dua hal yang kurang disukai. Itu mengingatkan Hachiman pada saat ia memberikan pilihan dua jenis minuman yang kurang disukai Iroha. Hal tersebut memberikan Hachiman ide untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan prom. Dan Hachiman pun memilih sup yang lebih banyak dagingnya. Siskon Hachiman kumat. Hachiman mencari referensi dan inspirasi dengan menanyakan tentang event apa saja yang ada di sekolah Komachi ketika para muridnya lulus. Dan jawaban-jawaban Komachi ia catat di notes handphonenya. Komachi memperlihatkan ekspresi kesal begitu Hachiman yang seakan masih terlalu protektif dengannya. Kayak bilang kalau aku bukan anak kecil lagi, Oni-chan. Kan aku udah bilang secara nggak langsung di episode 1 season 3 gitu. Makanya Komachi tidak membalas lebih lanjut celetukan Hachiman. Hachiman kemudian mengatakan pada Komachi kalau sekolahnya akan mengadakan prom tanpa memberitahu bahwa ada kemungkinan prom tersebut bakal dibatalkan. Ini sebagai pertanda keteguhan hati Hachiman bahwa pokoknya prom Yukino ini harus terwujud. Adegan beralih ke Hachiman yang bertemu Yui di sekolah. Hachiman kembali teringat akan kejadian di mana Yui meneteskan air mata. Karena penasaran, Hachiman pun menanyakan apakah Yui baik-baik saja. Dan itu dijawab Yui dengan alasan yang sama dengan saat ia menangis kemarin. Inilah hebatnya Yui, dia bisa kembali bersikap seperti biasanya. Dia pandai berpura-pura seakan-akan ya tidak terjadi apa-apa. Menyadari sikap gelagapan dari Yui, Hachiman pun tidak menanyakan lebih lanjut mengenai hal itu. Sembari jalan bareng ke kelas, Hachiman mengatakan kalau ia meminta mulai hari ini Yui pulang duluan saja karena Hachiman akan membantu mewujudkan prom. Karena ya selama Yukino
sibuk dengan prom di OSIS, Hachiman dan Yui ini sering pulang bareng sih. Hachiman bilang ia tidak membantu Yukino melainkan bersaing dengannya, karena itu satu-satunya cara agar bisa terlibat dengan Yukino. Hachiman bilang akan fokus menyelesaikan masalah prom dulu, setelah itu barulah memikirkan bagaimana kelanjutan dari klub relawan ke depannya. Maksudnya ya pasti akan ada perubahan besar di klub relawan begitu permasalahan prom ini berakhir. Daripada pusing memikirkan itu, Hachiman memilih untuk fokus ke prom. Kemudian Yui menawarkan diri untuk membantu Hachiman dan Hachiman menerima tawaran tersebut. Adegan beralih ke Hachiman dan Yui yang berdiskusi di Saizeria sepulang sekolah. Hachiman mulai mengutarakan idenya kepada Yui bahwa ia akan menggunakan bias. Selama diskusi kelihatan kalau Yui ini nggak terlalu nyambung sama apa yang diomongin Hachiman. Ya bisa dilihatlah perbedaan saat Hachiman berdiskusi dengan Yukino yang lebih ngalir. Intinya sih Hachiman ingin membuat prom tandingan yang lebih buruk dibandingkan prom Yukino. Prom tandingan ini didesain untuk kalah, tapi harus terkesan dibikin dengan serealistis mungkin, gunanya untuk mengecoh pihak sekolah dan pihak perkumpulan orang tua murid. Jadi tujuannya agar pihak sekolah dan perkumpulan orang tua murid dibuat untuk memilih satu di antara dua pilihan prom yang tersedia, dan prom Yukino akan dibuat berkesan lebih baik dari segala macam aspek. Memang sih ada kemungkinan kalau kedua pilihan tersebut akan ditolak, tetapi Hachiman meyakini bahwa pihak sekolah sebenarnya mau saja mengadakan prom, karena itulah mereka menyuruh konsep prom lebih menahan diri dibandingkan dengan langsung menuruti pendapat yang ingin membatalkan prom secara total. Seperti kata-kata Iratsuka Sensei di episode 4, sekolah mereka terkenal karena memiliki respek terhadap otonomi siswanya. Bahkan hal itu digunakan sebagai moto sekolah. Karena itulah sebenarnya sekolah tidaklah berniat membatalkan prom. Yang menjadi inti permasalahan hanyalah bagaimana cara meyakinkan orang tua murid yang menentang prom. Karena yang sebetulnya jika sekolah langsung menolak prom itu bisa mencoreng nama dari sekolahnya juga, yang malah berlawanan dengan moto dan menentang kemandirian dari para murid. Intinya adalah Hachiman akan berusaha menyelesaikan masalah prom dengan metode berbeda dari yang sering ia gunakan sebelumnya. Tapi nih ya, menurutku secara esensinya ya sama saja. Sama-sama mengorbankan diri, namun dalam bentuk yang berbeda. Pengorbanan kali ini bukan dengan mempermalukan diri sendiri, tapi dengan rencana proposal prom yang dikorbankan atau didesain untuk kalah. Ya setidaknya dampak akhir tidak akan sama dengan cara Hachiman yang sebelumnya, karena tidak akan ada nama baik yang dirugikan atau tercoreng dalam rencana ini. Itu membuat Hachiman dan Yui mesti mencari orang yang membantu mereka, ya membantu bekerja keras untuk membuat sesuatu yang terkesan sia-sia dan didesain gak bakalan terwujud. Bala bantuan yang mereka hubungi adalah Zaemokuza, Totsuka, dan Saki. Hachiman menjelaskan mengenai rencananya kepada mereka bertiga. Totsuka bertanya, sebenarnya apa alasan Hachiman mau melakukan ini semua? Karena Totsuka juga ingin memahami Hachiman. Apa yang dipikirkan Hachiman sampai-sampai mau melakukan hal semerepotkan ini? Setelah diberikan dukungan moral oleh Yui melalui sentuhan tangan, Hachiman menjawab dengan jujur bahwa ia sebetulnya tidak tertarik sama sekali dengan prom. Ia hanya ingin prom yang dipimpin Yukino bisa terwujud. Ini menunjukkan bahwa Hachiman sudah mulai terbuka dengan yang lain. Berbeda saat Hachiman meminta bantuan ke Totsuka dan kawan-kawan saat masalah pemilihan ketua OSIS, di mana Hachiman menjadikan Komachi sebagai alasan belaka dan tidak mengatakan hal yang sebenarnya ia inginkan. Jadi intinya dia melakukannya demi Yukino. Yang perlu digarisbawahi adalah fokus Hachiman yang bukan memenangkan kompetisi dengan Yukino, tetapi malah ingin Yukino menang. Dia tidak peduli dengan prom bakalan seperti apa nantinya, yang penting keinginan Yukino bisa terwujud. Kira-kira apa ya yang bakal Yukino lakukan jika tahu kalau Hachiman memang sengaja mengalah? Saki tidak bisa ikut serta karena sudah membantu di pihak Yukino, sedangkan Totsuka tidak bisa membantu sepenuhnya karena kesibukan di klub tenis. Zaemokuza meminta Hachiman dan Yui bertemu besok hari untuk memperkenalkan bala bantuan tambahan. Siapa ya kira-kira bantuan yang ditawarkan oleh seorang Chunibyo? Setelah selesai berbicara dengan bala bantuan, Hachiman dan Yui menuju internet cafe untuk
mencari bahan dan menyusun proposal prom. Di sana Hachiman mencari referensi dari internet, sedangkan Yui menonton film bertemakan prom untuk mencari inspirasi. Begitu mendiskusikan tentang tempat mengadakan prom, Yui menyarankan Hotel Mikazuki dan memperlihatkan foto dia dan mamanya yang pakai baju renang di Nike Full. Wow, mama muda. Selanjutnya Yui menyarankan pantai dekat sekolah sebagai tempat untuk mengadakan prom. Setelah beberapa saat keheningan terjadi di antara mereka, Yui menyandarkan kepalanya ke bahu Hachiman dan berpura-pura tertidur. Dia bilang ingin agar hari-hari seperti ini terus berlanjut. Hari yang dimaksud adalah kebersamaannya dengan Hachiman. Bisa dilihat bahwa pipi Hachiman tidak memerah ketika Yui bersandar di bahunya. Bisa jadi Hachiman sudah mulai kebal dengan sikap Yui tersebut. Lagi-lagi Yui mengeluarkan monolog galaunya. Ini sudah ketiga kalinya loh sejak awal season 3. Di monolognya kali ini, Yui bilang bahwa ia selalu berpura-pura untuk tidak melihat situasi yang ada. Maksudnya permasalahan antara dia, Hachiman, dan Yukino. Ia terus berpura-pura meski tahu ending cerita sudah ditentukan. Ia tahu bagaimana perasaan Hachiman dan Yukino yang sebenarnya. Yui berusaha untuk terus berada pada zona nyaman. Tidak masalah meski dia harus terus-menerus berbohong untuk menjaga suasana tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya. Yui berusaha agar semuanya tidak ada yang berubah, sedangkan Yukino berusaha keluar dari zona nyaman dan menyegarkan kembali hubungan di antara mereka bertiga. Yui berusaha agar hubungan menggantung antara mereka bertiga tidak berakhir, sedangkan Yukino berusaha untuk mengakhiri semuanya. Dua buah keinginan yang begitu kontras. Yui tahu jika masalah prom ini berakhir, hubungannya dengan Yukino juga akan segera berakhir. Bisa jadi dia berpikir bahwa begitu prom selesai, Hachiman dan Yukino akan mengutarakan perasaan mereka yang sebenarnya. Tidak akan ada lagi tempat bagi kebohongan yang terus dipertahankan oleh Yui. Segala hubungan suatu saat nanti kemungkinan akan berganti pada hubungan yang genuine, sesuai dengan apa yang dicari oleh Hachiman dan sesuai dengan apa yang tidak diinginkan oleh Yui. Di preview episode berikutnya diperlihatkan dua orang cowok berkacamata yang sedang berdiskusi dengan Hachiman dan Yui. Lalu Tamanawa dan Orimoto Kaori yang sepertinya membaca proposal prom dari Hachiman. Juga ada momen Hachiman dan Yukino yang duduk berduaan di bangku taman, yang kemudian Yui datang di antara mereka. Apakah yang akan terjadi di episode 7? Seperti biasa, mari kita bahas minggu depan. Jadi tetap pantengin channel Borneo Otaku. Sampai berjumpa lagi di review yang selanjutnya. Goodbye.